Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan untuk kita semua, sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan kembali untuk hadir di majelis ilmu khususnya, dan secara umum kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kegiatan kita, pekerjaan dan amal-amal kita yang lainnya, yang semoga amal-amal kita tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala kesalahan-kesalahan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan materi yang disampaikan sebelumnya berkaitan dengan materi As-Sirah An-Nabawiyah ataupun ya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang pernah saya sampaikan, setelah saya berpikir kembali, ya tidak mengapa lah untuk dilanjutkan. Dan terakhir, informasi yang disampaikan bahwasanya pelajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada peristiwa ataupun kisah sebuah peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan perang Al-Ahzab. Ya, perang Al-Ahzab yang di dalamnya kaum muslimin berusaha untuk mempertahankan diri dengan membuat parit besar, sehingga disebut juga dengan perang Khandaq, Ghazwatul Khandaq. Jadi sebenarnya perang Khandaq ini, pembuatan parit yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu bukanlah disebabkan karena ingin membuat aliran air ataupun yang lainnya. Akan tetapi pada saat itu terjadi persekutuan ataupun persekongkolan dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, terutama orang-orang musyrik Mekah dari kalangan kaum Quraisy, yang mana mereka merasa tidak puas karena jarak perang Ahzab ataupun perang Khandaq ini dengan perang Uhud kurang lebih 1 tahun jaraknya. Walaupun pada saat itu kita ketahui bahwasanya kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud, disebabkan beberapa hal yang mungkin antum sudah mendapatkan kisahnya ya dari pemateri sebelumnya. Akan tetapi yang membuat orang-orang musyrik pada saat itu
ingin melakukan satu pembalasan kepada kaum muslimin disebabkan kerugian materi yang mereka alami itu ternyata lebih besar. Demikian juga dengan alasan bahwasanya jalur perdagangan menuju negeri Syam, ya ini yang menjadi satu alasan bagi mereka semua untuk melakukan penyerangan kembali, ingin melakukan satu serangan balik, kemudian melakukan blokade kepada kaum muslimin sehingga mereka mampu dikalahkan, dikepung dan semisalnya. Sehingga pada saat itu mereka bersekongkol ataupun bersekutu antara satu dan yang lainnya untuk menyerang markas kaum muslimin yang pada saat itu berpusat di Madinah. Ya, di Madinah, di kota Madinah. Karena perang Al-Ahzab ini ataupun perang Khandaq ini terjadi, sebagian para ulama mengatakan tahun 4 Hijriah. Tapi ini merupakan pendapat yang lemah, karena sungguhnya pendapat jumhur ulama mengatakan terjadinya pada tahun 5 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka tatkala orang-orang musyrik, khususnya dari kalangan ya kaum musyrikin dari kalangan ya Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu berusaha untuk mengundang orang-orang kafir yang lainnya untuk melakukan satu persekongkolan ataupun persekutuan, membentuk satu front, satu pasukan besar yang akan menyerang kota Madinah pada saat itu. Maka mereka pun mengundang beberapa kabilah-kabilah dari Ghatfan, dari suku ataupun kabilah Ghatfan yang ada di Najd, ataupun mereka mengundang ya kabilah dari suku Nadir yang di sana mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Maka di sana pun mereka berusaha untuk melakukan beberapa kali pertemuan-pertemuan untuk melakukan penyerangan ini. Nah, kemudian ajakan dari kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy ini disambut oleh sebagian orang-orang kafir, khususnya dari kalangan Yahudi dari Bani Nadir. Ya, sehingga mereka pada saat itu mengutus 2 orang dari Bani Nadir tersebut, yang satu bernama Salam, ya Salam bin Abil Haqiq An-Nadiri, dan yang satu ya Huyai bin Akhtab An-Nadiri. Kemudian keduanya diutus oleh ya suku Nadir tadi untuk menemui tokoh-tokoh ataupun pemuka-pemuka Quraisy yang ada di kota Mekah. Yang ada di kota Mekah. Setelah mereka di sana bertemu, kemudian berjumpa, kemudian akhirnya mereka melakukan satu kesepakatan. Bahkan pada saat itu orang-orang Yahudi yang diutus tadi, Salam dan ya Huyai tadi, yang membujuk, bahkan semacam memberikan satu angin segar kepada orang-orang musyrik Quraisy, bahwasanya apa yang kalian lakukan ini tepat. Bahkan kalian adalah orang yang lebih benar petunjuknya, lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Jadi dihibur oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwasanya apa yang akan kita lakukan ini adalah benar. Bahwasanya kalian, wahai orang-orang musyrik, kesyirikan yang kalian lakukan ini bukanlah salah. Mereka lah yang salah, orang-orang beriman. Bahkan kalianlah ahdasabilan. Sehingga para ulama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51, yang mana ayat tersebut menunjukkan tentang perbuatan orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ini. Ya, dari Bani Nadir ini. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab?" Tidakkah kamu melihat ya Muhammad kepada sebagian, ya, tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah diberikan sebagian kitab? Yu'minuna bil jibti wa taghut. Kemudian mereka beriman kepada al-jibat dan taghut. Wa yaquluna lil ladina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir. Yang dimaksud di sini mereka berkata kepada orang-orang kafir musyrik yang ada di Mekah dari kalangan kaum Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Bahwasanya mereka orang-orang musyrik Quraisy ini lebih benar jalannya dibandingkan orang-orang beriman. Ya, lebih benar jalannya dibandingkan orang-orang beriman. Jadi ini merupakan taktik ataupun strategi orang-orang Yahudi. Mereka berusaha untuk menjelekkan kaum muslimin di hadapan orang-orang musyrik Quraisy dengan mengatakan kalian ini sebenarnya tidak salah, kalian ini benar. Kalian ini orang yang tepat, yang sudah benar jalannya, lebih benar hidayahnya dibandingkan orang-orang yang beriman. Maka pada saat itu orang-orang musyrik pun merasa gembira
bahwasanya ada yang mendukung mereka, terutama dari orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ini. Nah, khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dingin juga ternyata angin. Nah, setelah kaum musyrikin yang Quraisy tersebut mendapatkan satu dukungan dari orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, ya maka mereka tidak merasa puas. Kemudian mereka mengutus beberapa orang untuk mendatangi orang-orang kafir yang tinggal di Najd pada saat itu, yang terkenal dari kabilah yang Ghatfan, dari kabilah Ghatfan. Kemudian pada saat itu mereka datang ke kabilah Ghatfan tersebut, membujuk dan mengajak mereka untuk melakukan persekutuan, dan akhirnya mereka pun setuju. Bahkan dari kabilah Ghatfan ini mengajak kabilah-kabilah yang lainnya, sehingga jumlah mereka pada saat itu sangat banyak, kurang lebih hampir mencapai 10.000 orang. Ya, kemudian berencana untuk melakukan penyerangan ke kota Madinah, melakukan penyerangan kepada kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Nah, kemudian setelah terjadi kesepakatan di antara mereka, bahkan Bani Nadir yang tempatnya adalah di Khaybar pada saat itu, orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, mereka menjanjikan dalam waktu setahun ini separuh dari hasil perkebunan mereka akan diserahkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu, untuk lebih menekankan persetujuan mereka bahwasanya kerjasama ini harus sukses, sehingga mereka memberikan iming-iming kepada orang-orang musyrik Quraisy bahwasanya penghasilan dari kebun-kebun yang ada di Khaybar akan mereka serahkan separuhnya. Nah, demikian. Nah, setelah mereka semua sepakat dan akan melakukan penyerangan, maka mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Maru Zohron, yang kurang lebih letaknya itu kurang lebih 40 km dari kota Mekah. Sebelum mereka nanti merapat, kemudian merapat ke arah kota Madinah, yang mana nanti mereka menjadikan stasiunnya itu di sisi Gunung Uhud. Kemudian mereka melintang dan menyebar. Dan posisinya pada saat itu, ketika mereka sudah mendekati Gunung Uhud, posisinya pada saat itu di sebelah lawan dari selatan kiblatnya, karena kiblat kota Madinah itu ke arah selatan. Lawannya apa? Utara ya. Nah, utara. Jadi pada saat itu orang-orang musyrik beserta frontnya ataupun beserta komplotan ataupun sekutu-sekutu yang lainnya, Al-Ahzab, maka disebut dengan perang Al-Ahzab, karena di sana mengumpulkan beberapa kabilah-kabilah dan kelompok-kelompok dari orang-orang kafir dan musyrik di Jazirah Arab pada saat itu, sehingga dikatakan perang Al-Ahzab. Disebut perang Al-Ahzab dari kata hizb, dari kata hizbi, maka disebut hizb Al-Ahzab. Nah, khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kota Madinah ataupun Masjid Nabawi itu arah kiblatnya kan mengarah ke arah selatan, janubi. Di sana syamalnya. Nah, posisi orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada saat itu datang dari arah utara. Dari arah utara. Adapun sebelah, kalau sana selatan arah kiblatnya, maka sebelah sananya barat ya. Kalau sana misalnya selatan, sebelah sana apa? Barat, sana timur ya. Sebelah barat dan timur ini merupakan perkampungan kaum muslimin. Ada gunung dua di sana. Ada bukit-bukit yang menurut perkiraan kaum muslimin pada saat itu kecil kemungkinan bagi mereka melewati kedua sisi tersebut. Sehingga kemungkinan besar adapun dari sana ada Jabal Ir. Di sana juga banyak pemukiman kaum muslimin pada saat itu dan kebun-kebun mereka. Jadi terhalangi kalau mereka memasuki dari arah selatan, dari arah barat atau dari arah timur, maka mereka berusaha untuk memasuki dan menyerbu kota Madinah pada saat itu dari arah utara. Dari arah utara. Yang mana berita dan informasi ini sampai kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum muslimin. Sampai berita dan informasinya kepada mereka. Maka pada saat itu Nabi SAW tatkala mendapati berita ini bahwasanya Al-Ahzab, persekongkolan ataupun persekutuan orang-orang kafir dan musyrik akan menyerang kota Madinah, maka Nabi SAW pada saat itu tidak mendapati satu wahyu pun. Sehingga pada saat itu Nabi SAW mengundang para sahabat-sahabatnya dan mengajak mereka untuk bermusyawarah. Pada saat itu Nabi SAW mengajak mereka untuk bermusyawarah.
Maka sehingga dari sini kata para ulama bahwasanya bagi seorang pemimpin, pemimpin ataukah itu penguasa atau semisalnya, maka sebuah perbuatan ataupun musyawarah ini adalah merupakan satu perbuatan yang sangat penting ketika di sana memang tidak didapati secara jelas ada petunjuknya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Karena terkadang ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak hanya datang dari arah pemimpin saja, namun bisa jadi dari arah orang-orang yang terdekat dengannya, dari para sahabat-sahabatnya, rekan-rekan terdekatnya ataupun para menteri-menterinya. Sehingga bermusyawarahlah pada saat itu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Ya, apa yang harus mereka lakukan dalam rangka untuk mempertahankan kaum muslimin? Ya, untuk mempertahankan kaum muslimin dan untuk mempertahankan kota Madinah pada saat itu yang akan diserang habis-habisan oleh orang kafir dan orang-orang musyrik sebagai salah satu bentuk balas dendam akibat kerugian besar yang mereka lakukan pada waktu perang Uhud, dan dengan alasan untuk mengambil jalur perdagangan kembali yang mengarah ke arah Syam pada saat itu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham di antara salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan saran dari sahabat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuat parit besar pada saat itu yang melintang melindungi antara sisi sebelah timur dan sebelah barat, sehingga melindungi kota Madinah pada saat itu. Dan ini merupakan sarannya dari Salman Al-Farisi. Ini merupakan sarannya Salman Al-Farisi, seperti disebutkan di dalam beberapa riwayat. Ini sarannya Salman Al-Farisi yang dia menyarankan agar membuat satu parit besar yang melindungi kaum muslimin sebagai bentuk benteng ataupun pagar yang menyulitkan bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk masuk menyerang, dan ini memudahkan kaum muslimin untuk menghujani mereka dengan anak panah dan memperlambat usaha mereka untuk masuk ke kota Madinah. Maka pada saat itu Nabi SAW pun menyetujui apa yang disarankan oleh Salman Al-Farisi. Maka Nabi SAW pun memutuskan pada saat itu untuk membuat parit panjang, yang mana panjangnya kurang lebih 5.000 hasta. Akan tapi sebagian telah mengukurnya kurang lebih hampir mencapai 3.000 meter panjangnya. Kalau antum nanti pernah melihat gambarnya itu, nanti ada dalam buku mungkin itu. Jadi dia tidak lurus begini paritnya, tapi agak membengkok-bengkok begini agak seperti membujur seperti ini. Jadi panjangnya itu kurang lebih 5.000 hasta. Kalau 5.000 hasta itu kurang lebih separuhnya menjadi 2.500 meter gitu tapi ada sebagian mengukurnya dalam satu keterangan bahwasanya kurang lebih 3.000 meter panjang dari ujung ke ujung parit tersebut. Adapun lebarnya itu kurang lebih 9 hasta. Lebar dari parit tersebut 9 hasta. Kalau 9 hasta itu kurang lebih 5 meter ke atas lah, 5 meter lebarnya. Tapi ada sebagian mengatakan sampai mencapai 10 meter, ada yang sampai 5 sampai 10, karena mungkin dulu ukurannya kan enggak rata seperti sekarang diukur dengan ukuran meteran yang sama kan begitu Nah, demikian. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kedalamannya kurang lebih 3 sampai 5 meter. Kedalaman dari parit tersebut atau al-khandaq tersebut. Jadi tidak pendek begitu Jadi kurang lebih 3.000, 2.500 atau sampai 3.000 meter. Allahu a'lam bishawab. Dengan lebar kurang lebih hampir mencapai 5 atau sampai 10 meter, dan kedalamannya antara 3 sampai 5 meter. Jadi cukup besar, parit yang cukup besar. Sementara pada saat itu kondisi sangat mendesak. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu sudah mendekati Gunung Uhud, itu sudah sangat dekat. Maka pada saat itu Nabi SAW memutuskan untuk membuat parit, dan Nabi SAW membagi pada saat itu untuk orang-orang muhajirin dari sini sampai sini, ditujukan tapal batasnya. Untuk orang-orang ansor dari sini sampai sini, kerja bakti. Tapi untuk jihad ini untuk mempertahankan kota Madinah pada saat itu, untuk mempertahankan Masjid Nabawi sebagai markas kaum muslimin pada saat itu. Nah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan penggalian parit al-khandaq ini itu memakan waktu kurang lebih 6 hari. Kurang lebih 6 hari. Dengan jumlah kaum muslimin pada saat itu lebih dari 1.000 orang. Ada yang mengatakan 1.500 orang. Lebih dari 1.000 orang.
Dan pada saat itu tidak hanya para sahabat dan kaum muslimin yang menggali parit tersebut, Nabi SAW pada saat itu ikut menggali parit. Dan pada saat itu kebetulan pada waktu musim dingin pada saat itu. Ya, pada waktu musim dingin, subhanallah. Itu gimana musim dingin itu tergeletak seperti itu. Kaum muslimin pada saat itu. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwasanya mereka kurang lebih 3 hari dari 6 hari ya penggalian parit itu mereka tidak makan. Karena sulitnya pada saat itu mendapatkan bahan makanan, subhanallah. Sampai-sampai didapati Nabi SAW meletakkan batu di perutnya kemudian diikat untuk mengganjar rasa lapar yang ditahan pada saat itu musim dingin, gali tanah lagi, diangkut. Karena penggaliannya itu ketika dia digali, maka hasil galiannya itu diletakkan ke arah kota Madinah. Galiannya itu sebagai benteng untuk persembunyian para pemanah nantinya. Jadi bentuk bukit, ini paritnya. Paham gitu ya? Jadi sini. Nah, seperti itu. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena disebutkan dalam riwayat qad yalbathuna salasata ayyam la yazuquna ta'am. Ya, bahkan mereka dalam waktu 3 hari dari 6 hari penggalian parit tersebut, 3 hari mereka enggak makan, enggak merasakan makanan. Antum bayangkan seperti itu. Tidak merasakan makanan. Sekarang disuruh gotong royong, mana minumnya gitu ya. Nah, makanya lain ya, jauh sekali kita. Subhanallah dengan para salafus saleh. Nah, demikian. Lalu apa yang membuat mereka tidak merasa lapar? Ya karena keimanan. Dorongan keimanan yang sangat kuat untuk mempertahankan agama Allah dan mengharapkan hari akhir. Dan di antara cara pada saat itu Nabi SAW dan para sahabatnya untuk menghilangkan rasa lapar, enggak mikir-mikir lapar pada saat itu, maka Nabi SAW pada saat itu pun bersenandung bersyair. Nah, ini dia. Ya, bersyair pada saat itu Nabi SAW. Ya, melantunkan syair-syairnya sambil bersenandung. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari syair-syairnya itu beliau di sana disebutkan yamuddu sautahu bi akhiriha. Beliau memanjangkan suaranya di akhir-akhir kalimat, ya di akhir kalimat syairnya tersebut. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa'anzilanna sakinatan alaina wa thabbitil ahzab wa thabbitil aqdam inna qaina. Ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena Engkau maka kami tidak akan mendapatkan hidayah. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau kami tidak akan mungkin bersedekah, kami tidak akan mungkin mengerjakan sholat. Ya Allah, turunkanlah sakinah untuk kami. Ya Allah, teguhkanlah kaki kami ketika kami bertemu dengan musuh-musuh kami. Itu syair yang dilantunkan oleh Nabi SAW dan dia memanjakan akhir-akhirnya. Kan gitu ya. Alaina, kan gitu ya. Jadi dipanjangkan bersenandung Nabi SAW mengucapkan melantunkan syair-syair pada saat itu. Ya, kemudian pada saat itu para sahabat pun tidak tinggal diam. Ya, para sahabat tidak tinggal diam. Kemudian lanjutan syairnya kalau saya tidak keliru ya. Ya innal aliyya qad baghaw alaina. Ya innal aliyya qad baghaw alaina in aradu fitnatan abaina. Jadi kalau ya musuh-musuh ya Allah sudah bersiap-siap untuk menyerang kami. Jika mereka memang ingin menimpakan fitnah, ingin melakukan penyerangan kepada kami, maka kami enggan untuk diam. Pasti akan kami lawan. Maka para sahabat pada saat itu yang mendengar Nabi SAW mengucapkan syair-syair seperti itu, mereka juga membalas. Ya, jadi saling membalas satu dan yang lainnya, sehingga tidak terasa bagi mereka rasa lapar tersebut. Jadi dibalas oleh para sahabat dengan mengatakan, nahnu alladziina bay'u Muhammadan 'alal Islam 'alal jihad ma baqaina abadan. Ini kata mereka. Jawaban para sahabat, kami adalah orang-orang yang telah membaiat Nabi Muhammad SAW. Kami terus di atas Islam, kami terus berjihad selama nyawa masih di kandung badan. Ya, itulah terjemahan saya kan gitu ya. Jadi itu. Nah, demikian. Maka ketika Nabi SAW ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ketika Nabi SAW mendengar jawaban dari para sahabat, maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah.
Ya Allahumma innahu la khaira illa khaira akhirah wa barik fil ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan akhirat saja. Ya Allah, berkahilah orang-orang Ansar dan berkahilah orang-orang Muhajirin. Berkahilah orang-orang Ansar dan berkahilah orang-orang Muhajirin. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada saat itu, pada waktu penggalian parit Khandaq tersebut sebagai bentuk benteng dan pertahanan kaum muslimin, terjadi beberapa kejadian aneh yang merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah ketika dia mendapati bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam badannya penuh debu, penuh debu karena beliau juga mencangkul kemudian mencangkul dan mengangkati. Bahkan ada batu-batu yang tidak sanggup mereka memecahkannya, mereka panggil Rasulullah kemudian dipecah sama Rasulullah, pecah. Subhanallah. Nah, sehingga pada saat itu Jabir bin Abdullah merasa sedih melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlihat sangat lapar. Maka dia pun pulang sejenak dan sebentar kemudian dia memiliki seekor kambing betina, dia sembelih seekor kambing betina tersebut dan dia perintahkan istrinya untuk menumbuk gandum pada saat itu yang masih kasar sehingga ditumbuk menjadi halus, jadi tepung kurang lebih sebanyak 1 sok pada saat itu yang dimiliki, yang menghasilkan 1 sok, kemudian dimasak oleh istri dari Jabir bin Abdullah. Nah, setelah makanan tersebut atau masakan tersebut sudah matang, sudah siap beserta daging kambing yang sudah disembelih tadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabir bin Abdullah mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia ataupun istrinya sudah memasak makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi yang membuat terkejut Jabir, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berteriak, "Ayo Jabir, masak-masak!" Ayo Jabir sudah masak ini, istrinya sudah masak di rumah. Ayo kita santap makanannya. Maka bingung pada saat itu Jabir bin Abdullah, ini gimana 1 ekor kambing dengan 1 sok gandum itu kan kurang lebih berapa kilo 2 sampai 3 kilogram saja dipanggil. Dan yang datang pada saat itu kata para sahabat kurang lebih 1.000 orang. 1.000 orang datang ke rumah Jabir. Ini kan bingung ini, 3 kilo yang datang 1.000 orang. Maka disinilah letak mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan keberkahan kepada masakan dan makanan Jabir, sehingga pada saat itu secara bergantian 1.000 orang ini merasakan kenikmatan masakan dari istrinya Jabir bin Abdullah semuanya. Bahkan masih tersisa setelah selesai 1.000 orang ini masih tersisa, dan itu masih cukup untuk keluarganya Jabir radhiyallahu anhu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Tapi ini bukan berarti manggil orang soleh untuk doakan makanannya supaya nggak habis-habis. Kemudian di antara mukjizat yang lainnya yaitu ketika para sahabat mendapatkan satu batu yang sangat keras pada saat itu. Satu batu yang sangat keras. Kemudian mereka tidak sanggup untuk memecahkannya dan mengangkutnya dari dalam. Mereka tidak sanggup memecahkannya. Mereka pun memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Kemudian dengan kekuatan yang Allah Taala berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan 3 kali pukulan, kemudian batu itu pun hancur dan pecah. Akan tetapi di sini, dari ketiga pukulan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu informasi tentang kejadian-kejadian akan datang. Yaitu tentang Syam, kemudian tentang Paris yaitu Persia, dan tentang Yaman. Pada pukulan yang pertama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukulnya, dipukul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pecah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahu Akbar, utitu mafatihah Syam. Allahu Akbar, telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan negeri Syam. Wallahi inni la ubsiru qusuraha humrah as-sa'ah. Demi Allah, sungguh aku mampu melihat saat ini istana-istana merah. Istana-istana yang berwarna merah yang ada di Syam. Kemudian pukulan yang kedua, beliau memukul yang kedua. Sambil mengucapkan Allahu Akbar, utitu mafatihah Faris. Nabi SAW mengatakan, aku diberikan kunci perbendaharaan Persia. Wallahi inni la ubsiru
qasral madain abyad. Demi Allah, ya, sesungguhnya aku mampu melihat saat ini istana putih Madain yang ada di Persia. Kemudian pukulan yang ketiga yang menyebabkan batu itu pecah, Nabi SAW juga mengatakan, Allahu Akbar, uqtitu mafatih Yaman, wallahi inni la ubsiru abwaba San'a fi makani hadhihi sa'ah. Ya, aku telah diberikan perbendaharaan atau kunci-kunci perbendaharaan negeri Yaman. Demi Allah, sungguh aku saat ini di tempatku ini mampu melihat pintu-pintu San'a. Mampu melihat pintu-pintu San'a. Ini diantara mukjizat Nabi SAW yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW, dan itu telah terbukti setelah wafatnya Nabi SAW, penaklukan terhadap Syam, ya, kemudian Persia dan Yaman pada saat itu. Nah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara mukjizat Nabi SAW yang lainnya, yaitu ketika Nabi SAW bertemu dengan Ammar bin Yasir yang sedang asik mencangkul dan mengangkuti tanah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Ammar bin Yasir, bahwasanya taqtulukal fi'atul baghiyah. Nanti wahai Ammar bin Yasir, yang membunuhmu adalah satu kelompok pemberontak. Ammar bin Yasir pada saat itu tidak paham kan gitu ya, taqtulukal fi'atul baghiyah, yang akan membunuhmu satu kelompok pemberontak. Ternyata Ammar bin Yasir terbunuh pada waktu perang Siffin. Nah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga dari sini ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, kita dapati beberapa faedah dari sebagian, nanti akan kita sebutkan sebagian yang lainnya karena ini belum terjadi. Kita belum menceritakan ya peristiwa perangnya kan gitu ya. Ini masih bagaimana proses ataupun sebab-sebab terjadinya penggalian paret yang terjadi di masa Nabi SAW pada waktu perang Ahzab ataupun Ghazwatul Khandaq, yang mana panjangnya itu mencapai kurang lebih 2.500 sampai mencapai 3.000 meter. Itu kurang lebih 3 kilo kan. Ya, jadi melintang. Kalau misalnya ya kita umpamakan ini kota Madinah ataupun ini Masjid Nabawi, karena arah kiblatnya ke arah selatan kan gitu ya, maka yang dijaga itu dari arah sana, melintang dari sana ya ke arah sana. Yang di sana merupakan perkampungannya ya Harrah al-Harithah, yang di sana ya dari perkampungan yang lainnya, sehingga itu yang ditemukan oleh Nabi SAW, dibuat satu ya parit yang memanjang untuk melindungi kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir nantinya ketika mereka berusaha untuk menyerang kaum muslimin dalam waktu ya 6 hari. Mereka mampu dan berhasil membuat ya satu parit yang cukup panjang, yang kurang lebih dari panjangnya 2.500 atau sampai 3.000. Nah, nakhafidin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga dari sini kita dapati beberapa faedah. Ya, karena sesungguhnya yang terpenting di dalam kisah-kisah ini bukan hanya sebatas cerita. Ya, bukan hanya sebatas cerita. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing telah kami ceritakan kepadamu ya Muhammad cerita-cerita para rasul. Apa tujuannya? Ma nusabbitu bihi fu'adaka, yaitu kami ingin menguatkan hatimu dengan cerita-cerita itu. Sehingga bagaimana kita bisa mengambil ibrah yang bisa menguatkan hati kita, menguatkan keimanan kita, di mana di dalamnya kita dapati faedah pentingnya untuk saling kerjasama di dalam dakwah, di dalam perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan terhadap Islam, pengorbanan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini lebih penting. Perhatian seorang muslim terhadap hari akhirat, sampai-sampai Nabi SAW tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang namanya kebahagiaan kecuali kebahagiaan akhirat. Tidak mungkin orang-orang seperti mereka, para sahabat, kaum muslimin pada saat itu mampu melakukan seperti itu, melainkan karena yang mendorong mereka adalah keimanan mereka yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan keinginan serta cita-cita mereka untuk mendapatkan kegembiraan di hari akhirat, sehingga mereka pun mengorbankan dunianya. Bukan kebalikan. Ya, bukan kebalikannya. Akhirat ditinggalkan, dikorbankan untuk sebatas mendapatkan kesenangan duniawi. Lihat pengorbanan para salaf. Ya, lihat pengorbanan. Bahkan pada saat itu yang ikut serta menggali parit itu bukan hanya orang-orang dari kalangan fuqara saja. Orang-orang saudagar, orang-orang kaya yang telah tertanam keimanan di dalamnya, mereka meninggalkan usaha-usaha dunia untuk kepentingan fisabilillah pada saat itu, untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala.
Karena sungguhnya nanti sambungan dari ceritanya, begitu ya. Sebelum selesainya parit itu kelihatan orang-orang munafik sudah mulai banyak minta izin. Nah ini dia. Jadi maksudnya bukan saya nanti orang yang minta izin gotong royong nanti dituduh munafik, jangan. Nanti akan ada ya nanti selanjutnya insya Allah terlihat ya bagaimana ini kelihatan orang-orang munafik pada saat itu. Ya, ketika mereka baru sebentar saja izin. Ya, ada inilah, ada itulah, ada inilah. Beda dengan para sahabat-sahabat kaum muslimin yang lainnya. Ya, mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan usahanya, meninggalkan kebun mereka, meninggalkan perdagangan mereka. Kenapa? Untuk Allah lillah. Dan ini terbukti. Dan di sini merupakan satu faedah penting juga bagi kita semua, khususnya bagi para pemimpin, bagi para ketua ataupun yang semisalnya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW. Tidak seperti yang kita saksikan saat ini, para komandan-komandan perang mungkin kan gitu ya, ataupun para penguasa misalnya, kalau mendapati satu tugas ya yang sifatnya itu kemasyarakatan untuk kepentingan bersama, paling tidak nanti ya secara simbolis saja peletakan batu pertama, tiut kata gitu ya, pakai kemudian ada ininya. Tidak, kalau Nabi SAW tidak, langsung beliau ikut turun di sana ya. Para sahabat lapar maka beliau juga lapar. Kalau kenyang maka para sahabat duluan kenyang. Silahkan duluan. Kalau lapar dia duluan lapar. Nah demikian. Inilah satu tauladan dan contoh yang baik bagi manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita dapati ya begitu banyak faedah. Maka lihatlah kisah tadi. Ya mungkin kita tidak bisa menyebutkan seluruh faedah yang terdapat dalam sebagian kisah tadi, akan tapi dengan cara kita berusaha untuk menelitinya dan melihat dan mengulang kembali kisah tadi, akan kita dapati begitu banyaknya pelajaran-pelajaran, tidak hanya sifatnya kemasyarakatan ataupun sosial, ataupun sifatnya pribadi, cita-cita, ataupun yang semisalnya, ataupun berkaitan dengan melantunkan syair-syair tadi, kan gitu ya. Ini sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau waktu-waktunya dia habiskan untuk bersyair terus, apalagi waktu-waktunya dia habiskan untuk nyanyi, kan begitu ya. Dia tidak boleh ya untuk nyanyi dan semisal. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la ayyam tali ajawfu ahadin ya qayhan khairun lahu min ayyam tali asyi'ran. Sungguh rongga mulut seorang itu dipenuhi dengan nanah itu masih lebih baik daripada mulutnya dipenuhi dengan banyak bersyair. Padahal para ulama mengatakan asyi'r minal kalam. Ya, syair itu masih bagian dari ucapan, bukan nyanyian itu sebenarnya syair. Akan tetapi kalau dia sedikit agak dinadakan, biasanya disebut dengan manzumah. Kan gitu ya. Biasanya dalam matan-matan para ulama itu dinazomkan. Ya, abda'u bil amdi musalliyan ala Muhammadin nabiyyi ursila wa dan seterusnya, kan biasanya begitu dengan dinazomkan ataupun syair-syair yang lainnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak heran kalau antum mendapati kaum muslimin ya dulu ataupun yang sekarang, tatkala mereka berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berusaha untuk menghilangkan apa? Ya, menghilangkan rasa takut, menghilangkan kesedihan dan kedukaan karena mereka akan menghadapi kematian di hadapannya. Mereka akan menghilangkannya dengan bersyair. Ya, itu akan lupa bersyair, mereka gembira, tiba-tiba sudah kena peluru. Subhanallah gitu ya. Karena dari awal niat mereka memang sudah fi sabilillah. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan kisahnya ya, setelah nanti penggalian paret itu, bagaimana kisah orang-orang munafik dan seterusnya terjadi peperangan nanti. Karena sungguhnya perang Al-Ahzab ini ataupun perang Al-Khandaq, Ghazwatul Khandaq, di antara perang yang paling sedikit jumlah kaum muslimin yang wafat. Ya, ini di antara perang yang paling sedikit ya jumlah kaum muslimin yang meninggal dunia. Itu perang Khandaq. Berbeda dengan perang-perang yang lainnya. Ya, jadi pada saat itu memang benar-benar kaum muslimin memiliki satu pertahanan benteng yang sangat kokoh, sehingga pada saat itu membuat ya putus asa orang-orang kafir. Nanti kita lanjutkan kisahnya ya, insyaallah. Baik, mungkin ini dulu yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kali ini. Adapun kitab yang dipakai apa ya? Sirah Muhammad Ibnu Katsir ya. Saya belum punya ini. Jadi saya mengambil dari beberapa ini saja. Kitab tafsir yang kitab sirah yang lainnya. Ya, insyaallah nanti coba saya pinjam itu ya, insyaallah. Tapi kita cukup sampai di sini ya. Mungkin jangan ada pertanyaan, nanti akan kita sambung lagi gitu ya pada pertemuan yang berikutnya.
Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.